Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niluh Putudiah Putri Ariantini, nomor absen 29 dari kelas 10 MIPA 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep eksponen. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari eksponen. Eksponen adalah bentuk dari sebuah bilangan yang dikalikan dengan bilangan yang sama dan diulang-ulang, atau lebih mudah kita bisa menyebutnya perkalian berulang-ulang. Ada pula bentuk umum dari eksponen, yaitu sebagai berikut. A pangkat N, yang artinya A dikali A dikali A dikali A, dan seterusnya sebanyak N faktor. A pangkat N, A adalah bilangan real dan N adalah bilangan asli. A disebut dengan bilangan pokok atau basis, dan N disebut dengan besar pangkat. Berikutnya ada jenis-jenis dari eksponensial. Yang pertama ada pangkat bulat positif. Disebut pangkat bulat positif jika A merupakan bilangan real dan N merupakan bilangan bulat positif, maka A pangkat N didefinisikan sebagai perkalian berulang-ulang A sebanyak N kali. N di sini adalah faktor. Contoh yang pertama, 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4. Kita bisa menyebutnya 4 pangkat 5. Contoh yang kedua, dalam kurung 2 per 5 kurung tutup pangkat 3, yang artinya 2 per 5 dikali 2 per 5 dikali 2 per 5, dan di sini kita mendapatkan hasil 8 per 125. Yang kedua ada pangkat bulat negatif. Dikatakan pangkat bulat negatif jika A merupakan bilangan real, A tidak boleh 0, dan N merupakan bilangan bulat positif. Berlaku A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Contoh yang pertama, 5 pangkat min 3 menjadi 1 per 5 pangkat 3. Yang artinya 1 per 5 dikali 1 per 5 dikali 1 per 5. Sama dengan 125. Contoh yang kedua, dalam kurung min 1 per 4 pangkat 3 sama dengan 1 per min 1 per 4 pangkat 3. Yang artinya 1 per min 1 per 4 pangkat 3 dikali 1 per min per 4 pangkat 3 dikali 1 per min per 4 pangkat 3. Mendapatkan hasil min 64. Dan yang ketiga ada pangkat bulat 0. Disebut pangkat bulat 0 jika A merupakan bilangan real dan A tidak boleh 0, maka A pangkat 0 sama dengan 1. Contoh yang pertama, 5 pangkat 0 sama dengan 1. Contoh yang kedua, 25 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi bilangan apapun yang dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya akan tetap sama, yaitu 1. Selanjutnya ada sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Yang pertama ada A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Dalam bentuk perkalian, pangkat akan ditambahkan. Yang kedua, ada A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Dalam bentuk pembagian, pangkat akan dikurangi. Yang ketiga, dalam kurung A pangkat M kurung tutup pangkat N sama dengan A pangkat M dikali N. Jika ada di dalam bentuk kurungan, pangkat akan dikalikan. Yang keempat, dalam kurung A kali B kurung tutup pangkat N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Bila ada dua bilangan di dalam kurungan, kemudian diberi pangkat, maka kedua bilangan tersebut akan memiliki pangkat yang sama. Yang kelima, dalam kurung A per B kurung tutup pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Penyebut tidak boleh sama dengan 0, dan dalam bentuk ini, penyebut dan pembilang akan memiliki pangkat. Yang keenam, 1 per A pangkat N sama dengan A pangkat min N. Untuk sifat ini, bila penyebut bernilai positif dan kemudian dipindahkan ke atas, maka penyebut tersebut akan negatif, begitupun sebaliknya. Yang ketujuh, A pangkat M akar N sama dengan A pangkat M per N. Dalam bentuk akar seperti ini, bila disederhanakan, N akan menjadi penyebut dan M akan menjadi pembilang. N harus lebih besar atau sama dengan 2. Dan yang terakhir, A pangkat 0 sama dengan 1. A tidak boleh sama dengan 0. Dan yang terakhir ada contoh soal. Yang pertama, 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 4. Di sini kita menggunakan pola A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Kita masukkan angkanya. 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 4 sama dengan 5 pangkat 2 ditambah 4, dan mendapatkan hasil 5 pangkat 6. Contoh yang kedua, dalam kurung 2 pangkat 3 dalam kurung tutup pangkat 2. Di sini kita menggunakan pola dalam kurung A pangkat M kurung tutup pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Kita masukkan angkanya,
dalam kurung 2 pangkat 3 kurung tutup pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 2. Kita mendapatkan hasil 2 pangkat 6. Contoh soal yang ketiga, dalam kurung 2 dikali 3 kurung tutup pangkat 2. Di sini kita menggunakan pola dalam kurung A kali B kurung tutup pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Kita masukkan angkanya. 2 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 6 pangkat 2. Dan contoh soal yang terakhir, 1/5 pangkat 2 sama dengan, di sini kita menggunakan pola 1/A pangkat N sama dengan A pangkat min N. Kita masukkan angkanya, 1/5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat min 2. Berikut ini adalah soal yang sudah saya buat. Sekian dari saya. Jika ada pengucapan atau penjelasan yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.